Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki keutamaan besar. Dilakukan di sepertiga malam terakhir. Amalan ini menjadi waktu yang istimewa untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pelaksanaannya, zikir dan doa setelah sholat tahajud menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tahajud disebutkan bahwa sholat tahajud juga disebut sholat lail, sholat malam, atau qiyamul lail. Sedangkan pada bulan Ramadan, sholat tersebut disebut tarawih atau qiyamul Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana bentuk ibadah tambahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan sholat tahajud yang berbunyi sebagai berikut. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan beberapa manfaat dan keutamaan sholat tahajud dalam Al-Quran. Yang pertama, masuk golongan orang beriman. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63-64, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua, kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan sholat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, mendapat kebaikan dan dosanya diampuni. Orang-orang yang menjaga sholat malam adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan memperoleh kebaikan, rahmat, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kemudian yang keempat, mendapat pahala. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang-orang soleh yang akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 115. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, mempertebal iman. Sholat tahajud
melatih kekusukan dan khidmat dalam beribadah sehingga akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Kemudian yang keenam, cara untuk memohon ampunan. Sholat tahajud merupakan sarana yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagaimana balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Muzammil ayat 20. Kemudian yang ketujuh, melatih kesabaran. Sholat tahajud juga memiliki keutamaan untuk melatih kesabaran. Hal itu diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut perintah untuk melaksanakan sholat malam setelah perintah untuk bersabar. Surat At-Tur ayat 48. "Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri." Kemudian zikir dalam sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, muslim bisa berzikir dengan situasi malam yang tenang. Zikir akan terasa lebih khusyuk dilakukan. Adapun bacaan zikir setelah sholat tahajud bisa dibaca sebanyak 100 kali, yaitu tasbih, subhanallah, maha suci Allah, kemudian tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kemudian takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian istighfar pendek, astaghfirullah, atau istighfar panjang, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi. Selain itu ada juga bacaan istighfar yang lebih lengkap seperti yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu, dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu. Setelah sholat tahajud, berdoalah dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Umat Islam dianjurkan mengamalkan ibadah ini seperti riwayat Bukhari dan Muslim.
Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wadukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was-su'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqadimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu. Engkau penegak langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar. Janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Itulah bacaan zikir dan doa setelah sholat tahajud. Semoga kita dapat mengamalkannya di bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.